Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai fakta-fakta kura-kura Brazil yang mungkin jarang diketahui ya, diketahui oleh banyak orang gitu. Apa saja? Simak video ini baik-baik ya. Oke, ini ada kura-kura Brazil saya. Oke, fakta kura-kura Brazil yang ini yang saya jelaskan yang mungkin jarang diketahui oleh orang-orang ya, yang jarang yang beredar di video di YouTube. Misal kalau jantan betina itu kan sudah banyak yang membahas ya. Kali ini saya akan membahas kura-kura Brazil yang mungkin jarang diketahui. Yang pertama adalah kura-kura Brazil itu asalnya bukan dari negara Brazil, guys. Jadi kura-kura Brazil itu berasal dari negara Amerika Serikat, tetap berasal dari Amerika Serikat bagian selatan dia. Ya, saya dengar sih ada yang berasal dari Meksiko juga bagian utara. Tapi yang lebih terkenal, tapi kura-kura Brazil itu memang aslinya dari Amerika Serikat, negara Amerika Serikat bagian selatan, bukan negara Brazil ya. Kalau kura-kura Brazil itu seperti Unifilis, nah itu berasal dari negara Brazil, Sungai Amazon. Tapi kalau kura-kura Brazil Red Ear Slider itu berasal dari Amerika Serikat. Terus karena dia bagian selatan itu kan terkenal dengan tempat yang hangat ya, bukan dingin. Jadi kura-kura Brazil itu suka dengan tempat yang hangat, guys. Dia tidak suka dengan tempat yang dingin. Makanya banyak kasus kura-kura pada musim hujan dingin mati, itu karena mungkin saja dia tidak tahan dengan cuaca yang dingin. Jadi kura-kura Brazil itu suka dengan tempat yang hangat. Misal makanya kura-kura Brazil itu tidak hibernasi dia. Mana dia? Dia tidak hibernasi, guys. Tidak seperti kura-kura yang misal CST, dia tahan di tempat yang dingin di musim dingin ya, atau kura-kura lain lah yang tahan di musim dingin karena di suhu asal mereka dingin. Tapi kalau kura-kura Brazil itu suhu asalnya itu hangat, guys. Jadi kalau musim dingin dia tidak tahan gitu ya. Terus kura-kura Brazil ini hewan yang oportunistik. Apa itu oportunistik? Hewan yang dia itu dikasih makan seberapapun dia akan dihabiskan. Meskipun sudah kenyang, kalau dia dikasih makan terus, dia akan tetap makan, guys. Karena di alamnya oportunistik itu kan kesempatan. Jadi kalau di alamnya itu dia kalau ada makanan sebanyak apapun dia akan memakannya, karena itu kesempatan dia untuk mendapatkan makanan. Karena di lain waktu, di lain tempat mungkinan dia tidak akan dapat makanan. Jadi sebanyak apapun kita berikan kura-kura Brazil itu akan tetap memakan, guys. Jadi makanya kalau kita kasih makan itu harus dibatasin. Jadi meskipun kita kasih pola, misal sehari pada pagi hari terus gitu, maka dia tidak akan membeda-bedakan pagi hari. Kalau biasanya kan ada kan kura-kura yang ada pagi hari, dia akan pagi hari makan, yang lainnya tidak makan. Maka kura-kura Brazil tidak mengikuti aturan itu. Dia oportunistik. Jadi hewan yang dia akan makan terus. Kalau dikasih makan dia akan makan terus meskipun kenyang. Dan kalau kenyangan itu kan tidak baik bagi kesehatan. Kalau obesitas juga tidak baik bagi kesehatan. Ada adzan dulu, guys. Oke, guys, sampai mana tadi ya, guys? Air hangat ya, yang kura-kura Brazil itu dia tidak hibernasi, berarti dia tidak berada di iklim yang dingin ya. Ya berada di perairan-perairan yang hangat seperti di iklim tropis mungkin ya. Jadi kalau musim hujan itu perlu hati-hati juga, guys, karena banyak kasus kura-kura Brazil pada musim hujan dia sudden death, mati. Itu banyak faktor ya, terutama mungkin dia kekenyangan, dan yang kedua mungkin dia tenggelam juga bisa, dan faktor lain dia kedinginan, guys. Jadi harus kalau bisa dikasih heater pemanas ya. Dan kalau makan itu
Kalau saya baca-baca di apa namanya, website luar negeri ya, website Amerika itu, kalau baby itu dikasih makan 1 kali sehari. Kalau baby ya, ini juga saya kasih makannya sehari 1 kali guys, untuk menghindari obesitas. Kemudian kalau juvenil itu 2 hari sekali, kalau sudah dewasa itu 3 hari sekali. Itu yang saya baca ya, yang saya baca. Kemudian kalau ukuran baby ini, kura-kura Brasil itu cenderung karnivor guys. Jadi untuk pertumbuhan tubuhnya dia perlu protein banyak ya. Jadi dia lebih cenderung karnivor. Kemudian kalau sudah dewasa dia omnivor. Jadi daging-dagingan mau, tumbuhan-tumbuhan, sayur-sayuran juga mau, karena kalau dewasa itu mungkin dia tidak hanya protein tapi kalsium, karena dalam pertumbuhan cangkang, plastron dan karapasnya itu membutuhkan banyak kalsium. Nah, kalsium ini didapat dari sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan guys, gitu ya. Oke, ini setelah ini baru saya kasih makan jangkrik guys. Baru saya kasih makan jangkrik, udah habis 2 ekor, tapi jangkrik kecil, ukuran kecil. Itu berdasarkan yang saya baca dari website bahasa Inggris sana, dari Amerika mungkin ya, karena kan kura-kura Brasil asalnya dari sana, dan Amerika sana kan pasti mereka lebih berpengalaman puluhan tahun daripada kita ya. Jadi ilmu pengetahuan mereka mengenai kura-kura Brasil ini lebih komplit lah. Oke guys, cukup sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.